Oke, berarti bisa disembuhkan ya dari segi Enggak, baik tadi saya tidak bilang bisa disembuhkan, bisa meminimalisir, yaitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita berada di acara tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, iseng-iseng bersama teman-teman saya. Di sini ada Alfi AM Dekes. dan juga Trisla. ya, Trisla aja. kita mau ngobrol apa sih nih? Kita mau ngobrol tentang mental illness ya. Kita mau sedikit kupas ya, walaupun nggak terlalu dalam, karena kita bukan pakarnya banget-banget, supaya wawasan kita lebih terbuka aja tentang apa sih itu mental illness. Kan akhir-akhir ini kan banyak yang apa ya, karena faktor pandemi di rumah mentalnya terganggu, terus kalau misalkan bersosialisasi semakin minder gitu. Gimana caranya untuk kita lebih tahu apa sih itu mental illness, faktor-faktor apa aja penyebabnya, bagaimana menanggulanginya. Oke. Menurut Kak Tisla nih, mental illness tuh apa sih? Jadi ini menurut aku ya, mental illness itu suatu penyakit mental, pokoknya penyakit yang berhubungan dengan mental yang mempengaruhi pikiran dan perasaan dari seseorang itu sendiri kayak gitu sih. Itu aja, itu definisi simpelnya ya yang mungkin bisa dipahami sama teman-teman semua kayak gitu sih. Nah, kalau menurut Api gimana nih, Pi? Sebagai the king of bewok. Jadi menurut saya, jadi mental illness itu yang saya tahu itu nama lain dari gangguan kejiwaan. Nah, mungkin gangguan kejiwaan itu bisa disebabkan oleh depresi atau stres, masalah kehidupan yang beban terlalu banyak. Itu orang-orang biasanya yang terkena mental illness atau gangguan kejiwaan. Ya, sekian. Oke, berarti semacam ada psikis berpengaruh banget ya, psikis dari orang yang terkena mental illness. Nah, kan itu pasti ada penyebabnya ya, teman-teman. Nah, penyebab internal dan eksternal itu apa aja sih? Waduh. Setahu saya aja ya, mungkin bisa jadi ada trauma misalkan, atau ada, kalau misalnya faktor eksternalnya mungkin ada masalah misalnya kayak yang tadi Mas Iksan ngomong, masa pandemi ini banyak yang depresi juga, itu bisa jadi salah satu faktor pencetus sih, misalnya karena pandemi terus dia dipecat dari pekerjaannya, terus dia jadi nggak punya penghasilan. Nah itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menderita jadinya depresi kayak gitu sih, itu bisa jadi salah satu pemicunya. Oh gitu ya, berarti itu di internal dan eksternal ya, yang kayak sering kita jumpain ya orang-orang yang terkena mental illness akhir-akhir ini ya, terlebih di masa-masa pandemi ini gini. Kalau menurut si Aldi ini gimana, Pi? Ya, jadi menurut saya setuju dengan pendapat Kakak Trisla. Jadi menurut saya untuk mental illness faktor internal dan eksternal, kalau mungkin menurut saya internal itu bisa jadi dari dalam faktor keluarga, mungkin bebannya ada di keluarga, dalam rumah. Tapi mungkin kalau dari faktor eksternal, ya di luar rumah. Contoh eksternal. Jadi mungkin dari lingkungan teman-temannya atau lingkungan pekerjaannya atau mungkin biaya hidup yang Kayaknya nggak gitu deh. kurang. Oh, salah ya? Tapi saya juga kurang tahu ya, kurang yakin. Sebenarnya mungkin faktor internal tuh bisa jadi dari dalam diri dianya sih kayak gitu. Tapi ya bukan dari bukan dari dalam rumah atau gimana. Tapi ya nggak tahu juga. Mungkin nanti bisa kita baca-baca lagi, kita pelajari lagi kayak gitu sih. Nggak apa-apa. Mungkin saya salah. Mungkin saya dapat. Atau mungkin saya yang salah. Iya, saya mungkin dapat jurnal dari jurnal. Itu itu dua sudut pandang yang berbeda ya dari teman-teman saya yang keren-keren banget ini. Mental illness sebenarnya sih bisa ditanggulangi nggak ya kalau menurut kalian? Coba. Oh, menurut jurnal
eh Jurnal Alfianto itu mental illness itu bisa ditanggulangi melalui terapi bicara. Oh salah. Jadi menurut saya mental illness itu bisa ditanggulangi mungkin dari kita bisa konsul ke psikologi atau ke psikiater. Biasanya psikiater atau psikologi itu memberi masukan dan bisa juga biasanya memberi obat kepada orang yang terkena mental illness. Tergantung levelnya itu sendiri. Ada level illness yang rendah, illness tinggi. Tergantung illness. Biasanya illness. Lanjut. Oke, berarti bisa disembuhkan ya dari segi baik Tadi saya tidak bilang bisa disembuhkan, bisa meminimalisir, yaitu dengan kita ke psikologi atau ke psikiater. Nah, aku mau bertanya kepada Isan dan aku jadi gue yang nanya. Bedanya psikiater sama psikologi itu apa ya? Tapi Kak Trista jawab dulu yang tadi. Oh iya, untuk yang menderita depresi atau anxiety atau segala macamnya itu nggak usah malu untuk datang ke psikiater atau ke psikolog, karena memang sebenarnya itu tuh nggak bisa diremehkan. Karena sekarang kan banyak kasus bunuh diri yang disebabkan oleh depresi. Nah itu harus kita minimalisir lah kasus-kasus seperti itu dengan cara kalau misalnya kita merasa apa ya, depresi itu menimpa kita, ya kita harus berobat gitulah ke psikiater. Nggak usah malu sih. Terus juga support sistemnya juga harus harus oke. Misalnya nih, Ihsan menderita depresi. Terus orang tuanya atau kakaknya itu semua tuh harus ngedukung Ihsan. Jangan karena Ihsan depresi terus Ihsan malah dijudge segala macem lah, dibilang kurang iman segala macam. Itu malah bikin malah bikin Ihsan makin down kayak gitu sih. Jadi memang harus disupport untuk penderita-penderita depresi itu. Saya mau Oke, berarti bagi para penderita yang lagi ngerasain mentalnya terganggu atau bisa dibilang mental illness, berarti support system dari luar dirinya itu kayak keluarga ataupun lingkungan itu sangat penting ya guys. Dari sudut pandang Kak Tisla dan juga menurut Alfi tadi nggak bisa bukan bisa disembuhkan tapi bisa di step demi stepnya diperbaiki mentalnya agar lebih fight lagi dalam hidup. Itu juga ada ilmiahnya juga sih, kayak misalnya ada kandungan otaknya yang berlebihan. Saya kurang paham sih kayak gitu, mungkin dokter atau psikiater lebih paham ya. Jadi nanti mungkin ada obatnya dan segala macam. Nah, itu bisa disembuhkan lewat situ. Oh, oke. Mungkin selain psikologi dan psikiater udah banyak juga kok, ada hipnoterapi. Iya ada hipnoterapi. Saya sendiri pernah merasakan hipnoterapi dan itu tidak pengaruh terhadap saya. Saya malah tawa-tawa dalam hati saya. Oke, jujur teman-teman nih keren banget ya sedikit kupasan dari teman saya Alfi dan juga Tisla ini. Kan udah tahu nih kayak mana sih menghadapinya, terus step apa sih, langkah pertama apa yang harus gue lakuin nih ketika tahu temennya terkena mental illness ataupun dirinya yang kena mental illness. Nah, kan ada tuh tadi yang psikiater sama psikolog itu tuh bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Waduh, mungkin setahu saya ya, tapi ini mohon maaf ya kalau salah ya. Kalau psikolog itu dia tuh udah ambil sekolahnya tuh S2 psikologi, terus dia kayak penjurusan lagi kayak dokter spesialis gitulah pokoknya. Nanti dia gelarnya di belakang ada psikolog kayak gitu. Untuk psikiater sendiri setahu saya itu dokter ya, dokter yang mengambil eh, mengambil spesialis psikiatri ya. Saya kurang tahu sih. Itu sepengetahuan saya aja, mungkin salah. Oke, itu terkadang akan jadi kayak dilema gitu kan kalau saya kayak kita-kita gini yang misalkan belum gitu tahu tentang bedanya psikolog sama psikiater kan. Nah, kalau menurut teman saya nih si Alpi Situmorang, Jadi menurut saya beda psikolog sama psikiater itu, tadi saya sependapat dengan Kak Trisla kalau psikolog itu bukan dokter, tapi psikiater itu dokter, itu sudah pasti ya gitu. Tapi perbedaan itu sendiri itu mungkin ada di hurufnya ya. Mungkin ini kali ya, mungkin kalau psikiater itu mengobatinya lebih ke medikamentosa gitu kali ya, kayak obat-obat gitu. Kalau psikolog mungkin lebih ke pendekatan
personal psikisnya kali ya nggak tahu sih. Oke teman-teman, itu sedikit kupasan kita tentang mental illness nih. Terakhir nih teman-teman, buat Kak Trisla dan juga Alpi, jangan apa atau pesan apa buat teman-teman biar nggak terkena mental illness dan juga biar mental tetap up terus nggak down. Kalau pesan-pesan saya buat orang biar tidak terkena pencegahan lah ya, buat tidak terkena mental illness, mungkin lebih ke kita jangan ambil pusing. Misalkan kita dihina apa atau kita lagi diinjek-injek atau apa, dibully lah, kita mungkin bisa tidak usah baper kasarannya gitu. Tapi kalau untuk itu kalau masalah hati ya, tapi kalau untuk masalah kayak masalah kita nggak punya uang itu masalah keluarga, mungkin orang tuanya ada yang bercerai atau apa, itu mungkin Trisla bisa menjawab. Sebenarnya susah juga ya kalau misalnya harus ngasih tahu gimana nih caranya supaya nggak terkena mental illness, karena kan setiap orang kan fase kehidupannya beda-beda, masalah hidupnya beda-beda. Kayak kita nggak akan pernah bisa ngerasain apa yang orang rasain gitu loh. Mungkin kita bisa bilang begini, tapi kan kita nggak tahu dia kayak gimana, apa yang telah dia lalui yang bikin dia jadi depresi kayak gitu sih. Jadi saya agak susah sih, apalagi saya kan bukan psikolog, jadi agak susah untuk memberikan wejangan gimana caranya untuk supaya nggak bisa depresi. Paling saran saya mungkin lebih ke itu aja, kalau misalnya emang udah terkena depresi, kalau emang udah terkena gangguan kecemasan ya langsung hubungi psikiater atau psikolog sih, itu aja. Jangan malu, terus juga jangan malu untuk bercerita ke teman dekat atau ke siapapun yang kalian percaya kayak gitu, untuk bikin kalian lega juga. Tapi dan untuk kita nih sebagai seorang yang misalnya memiliki teman yang depresi, jangan asal ngejudge temennya kurang iman lah, terus kayak gampang sedih segala macam, cengeng. Kan kita nggak tahu apa yang dia lalui, gimana supaya dia gimana sehingga dia bisa depresi kayak itu. Jadi ya jangan asal ngejudge kayak gitu sih. Oke, itu ada wejangan dan sedikit kupasan dari teman-teman saya tentang mental illness, bagaimana isinya, bagaimana cara mengatasinya. Semoga diskusi spontan ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dari saya, Iksan. Maaf kalau jawabannya tidak nyambung dari saya Alfi. Saya Trisla, maaf juga kalau misalnya sok tahu. Oke, semoga bermanfaat buat yang nonton. Terima kasih.